bagian selanjutnya siapa? Fidelia ya? Saya kurang, tapi Fidelia itu nggak ada ya? Sunarti ya kalau nggak salah. Katanya Pak Didin. Iya, siap. Atau Pak Didin mau? Ada Pak Didin? Boleh Pak Didin dulu Ya, aja, ada. Bu. Oke, siap. Silakan Pak. Nanti baru saya. Kalau oh ya, Pak Didin dulu atau Bu Fidelia dulu, Bu? Ini ada Bu Fidel besok mau Boleh. Pak Didin. Iya. Oke, nanti habis Pak Didin. atau setelah Pak Didin aja ya, Bu? Bu Fidelia. Setelah Pak Didin saja. Iya. Oh, hari ini mah bisa ini ya. Besok yang ada. Ya, oke. Pak Didin. Iya, setelah Pak Didin aja, Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Iya. Ya. Kita ini sinkronaus 7 JP ya? Atau berapa? Tiga Tahun hari ini. Sampai maghrib Pak kayak. Saya cek. Nama Enggak, saya- PJP gitu. Betul. Saya ada jadwal mendengarkan khutbah Pak Didin. Oh ya, Iya. langsung dimulai. Bangga, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Tapi nggak bisa mudik Pak. Oh iya, masih ada larangan mudik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, semuanya bahagia. Mari kita syukuri bahagia dan sehat hari ini dengan beraktivitas belajar. Ya, tentunya belajar adalah ibadah. Baik. Sebelum Bapak mulai ke pelajaran matematika, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Ya. Nia Kurniawati. Hadir, Pak. Ya, Heri Pramuja. Hadir Pak. Oh iya, baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Kehadiran kita 100%. Baik. Pada pertemuan hari ini, Bapak ingin mengawali materi baru. Jadi, materi ini kalian mungkin sebelumnya sudah mendapatkan di SD, tetapi hari ini kita ulang lagi dengan materi yang lebih mendalam. Baik. Kalian dalam belajar tentunya harus sungguh-sungguh. Jangan takut salah, harus berani mencoba. Jadi ikuti ya pembelajaran ini dengan baik supaya kita nanti mendapatkan hasilnya. Siap ya anak-anak? Siap. Baik. Ya, Pak. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menyebutkan pengertian dari unsur-unsur gambar yang disebutkan dengan tepat. Jadi Bapak nanti akan menampilkan gambar lingkaran. Yang Bapak tunjuk lingkaran tersebut, kalian bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran yang ditunjuk dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar unsur lingkaran. Ya, jadi antar unsur lingkaran itu ada hubungan. Itu kemudian yang ketiganya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Baik, itu ya. Kita masuk dulu mengingat ya. Mengingat sebelumnya Bapak share screen kelihatan anak-anak? Ya Pak, kelihatan Pak. Ada, Baik. Pak. Ya. Lagi puasa Pak, makanan. Oh iya, tahan dulu. Tahan dulu. Baik.
untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyajikan suatu permasalahan. Tentunya permasalahan ini silakan kita diskusikan, kita carikan solusinya supaya mendapatkan solusi tentunya. Nah, di sini kalian sudah lihat pada layar ada gambar pizza. Nah, permasalahannya seperti ini. Di sebuah pesta, Andi dan Sony ditugaskan menyiapkan sajian makanan untuk para tamu yang hadir. Di antara sajian makanan, salah satunya terdapat kue pizza, seperti gambar di atas. Bentuk bangun datar apakah yang serupa dengan kue pizza tersebut? Nah, tentang bangun datar, ayo ingat-ingat lagi waktu di SD. Mereka saling berkomunikasi dan berpikir, bagaimana caranya membagikan kue pizza yang hanya ada satu ini untuk para tamu yang hadir agar bisa diberikan ke masing-masing tamu dengan pembagian yang adil. Menurut tuan rumah, perkiraan tamu yang hadir 5 sampai dengan 10 orang. Bandingkan pembagian potongan kue pizza di setiap kemungkinan jumlah tamu yang akan hadir. Oke, tentunya kalian masih belum mempunyai gambaran untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bapak akan mencoba mengingatkan kembali tentang unsur-unsur lingkaran. Baik. Nah, sekarang untuk menjawab permasalahan ini, Bapak akan bagikan kelompok terlebih dahulu supaya nanti penemuan-penemuan penting setiap siswa bisa dikomunikasikan dalam ruang lingkup kecil terlebih dahulu. Baik, Bapak izin bagikan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Silakan yang sudah mendownload bisa dibuka, yang belum mendownload bisa melihat di layar monitor. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Setelah kalian menyimak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang lingkaran, silakan lanjut dengan tugas-tugas berikut. Ya, tadi itu permukaannya berbentuk daerah lingkaran. Ya kan? Nah, mari kita eksplorasi, mari kita gali. Amati dulu ciri-ciri lingkaran itu seperti apa, karakteristik lingkaran itu seperti apa. Nah, Bapak ambil kelompoknya ya, supaya acak, supaya beda-beda, heterogen. Baik, dimulai dari nomor urut absen saja. Ya, karena nanti acak laki-laki perempuan begitu. Silakan dimulai dengan mengerjakan LKPD yang pertama. Amatilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya berbentuk daerah lingkaran. Coba amati oleh kalian di sekeliling. Apa saja benda yang berbentuk daerah lingkaran? Ya. Nah, setelah kalian mendapatkan, Bapak minta cukup 3 sajalah di sekeliling kalian yang berbentuk lingkaran. Banyak ya. Kalau Bapak sebutkan salah satunya misalkan jam tangan yang di kalian, itu ada yang permukaannya berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga kacamata yang dipakai, permukaannya berbentuk daerah lingkaran. Coba banyak ya, silakan kalian gali. Bapak minta 3 saja, tentunya yang belum disebutkan sama Bapak. Nah, baik. Setelah kalian menuliskan, mencatat benda yang ditemukan di sekeliling kalian, silakan diskusikan persoalan di atas dengan kelompokmu. Nah, kelompok yang kecil ini, yang 3-4 orang ini ya, silakan diskusikan. Carilah informasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebanyak-banyaknya. Ya, baik itu ada berbentuk lingkaran tapi tidak memenuhi, boleh silahkan. Apa yang memenuhi untuk
dikatakan sebagai masuk pada kriteria lingkaran itu. Ya. Kemudian silakan setelah diskusi tentunya tuangkan ke dalam buku catatan kalian ya informasi yang kamu dapatkan di kelompokmu. Tentunya antar anggota berbeda-beda. Ya, silakan masing-masing menuliskan, mencatat informasi yang didapatkan. Sudah ya, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, siap. Ya. Sekarang setelah kalian mendiskusikan di kelompok internal, boleh kalian sekarang diskusi antar kelompok di dalam kelas. Ya, jadi komunikasinya sekarang antar kelompok. Baik, boleh ya Bapak ambil sampel siapa? Coba Heri. Ya, Pak. Ya. Tadi menuliskan apa benda di sekeliling yang berbentuk permukaannya itu daerah lingkaran. Saya dapat 2, Pak. Ya, boleh, silakan. Tidak apa-apa. Dinding. Jam dinding, iya. Bulat. Sama itu tuh, Pak, yang kalau buat ngebersihin beras tuh apa namanya, Pak? Oh, Yang bulat tuh, Pak. Hah? tampak. Ya. Biru, Pak. Jadi tiap daerah beda-beda, Pak, namanya, Pak. Oh iya. Tampah namanya. Itu, Pak, pokoknya, Pak, yang buat bersihin beras, Pak. Ibu Oh, saya iya. kalau bersihin beras pakai itu, Pak. Iya, iya. Ya. Kan 2 ya. Ya, Ada berdua, Pak. jam dinding. Ya. Jam dinding bentuknya lingkaran. Tentu kalau disamakan di sekitar kalian tidak berbentuk lingkaran. Baik. Nah, kemudian ada nyiru. Tadi Nia menyebutkan nyiru atau tampak. Ya, betul. Itu juga berbentuk lingkaran. Tapi coba kita perhatikan. Kita belajar lingkaran, ya, kita belajar lingkaran di SD. Kok tengahnya bolong? Kemudian kita juga mengingat kembali definisi lingkaran, tengahnya itu bolong. Nah, lalu lingkaran yang ditemukan di sekitar kalian, apakah itu lingkaran? Ayo, ayo. Kalau jam tengahnya nggak bolong, Pak. Nah, Apalagi nyiru, Pak. Nyiru nggak bolong, Pak. ya. Jadi kita perlu bedakan ya. Apabila permukaannya berbentuk lingkaran, tetapi di tengah-tengahnya itu terisi, maka itu adalah daerah lingkaran. Ingat-ingat ya, daerah lingkaran. Jadi kalian tidak salah menyebutkan benda tadi, tapi itu adalah daerah lingkaran. Ya, seperti nyiru, seperti jam dinding, begitu. Oke, selanjutnya cukup ya, semua kelompok sudah presentasi, menyampaikan hasil. Sekarang Bapak ingin memberikan dari sumber lain. Dari sumber lain tentunya ini akan menambah informasi yang kalian dapatkan. Sekarang kita tonton video pembelajaran dulu anak-anak. Siap ya? Ini Siap, nonton Pak. paling seneng nih. Pak. Baik. Sebentar ya. Oh, sebentar masih. Kok nggak tampil? Atau kita ini dulu. PowerPoint dulu ya, anak-anak. Videonya ada kendala. Sudah tampil di layar? Udah, Pak. Slide. Sudah, Pak. Baik. Kita
ambil dari referensi yang lain ya. Kalian harus informasinya banyak supaya bisa membandingkan informasi-informasi yang masuk dan itu menambah wawasan kalian. Sekarang lihat lingkaran, pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Ini tadi beberapa lingkaran, daerah lingkaran yang kalian sebutkan. Apa nama bentuk gambar tersebut? Tuh. Nama bentuk gambar tersebut adalah daerah lingkaran. Kemudian kita masuk ke pengertian lingkaran. Jadi apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Tuh, jadi kita perhatikan garis terluar ya, garis terluar yang lengkung, yang pangkal dengan ujungnya menyatu, itu merupakan kumpulan titik-titik. Saking rapatnya titik-titik itu membentuk sebuah garis dan lengkung. Ya. Dan mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik, di mana titik tersebut dinamakan titik pusat. Jadi titik A, titik C itu mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik, yaitu titik O, atau dinamakan titik pusat. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Ayo, kita coba ingat-ingat kembali di SD ya, yang pernah kalian terima. Ada apa saja unsur-unsur lingkaran. Ini penting ya. Kalian nanti akan bisa menjawab permasalahan di awal tentang pembagian pizza yang sama rata, yang adil pembagiannya, yang besarnya sama. Tentunya kalian harus mengenal dulu unsur-unsur lingkaran. Jadi, ayo fokus kembali. Ya, yang pertama titik pusat. Yang kedua ada jari-jari. Yang ketiga ada diameter, yang keempat ada busur, yang kelima ada tali busur, yang keenam ada tembereng, yang ketujuh ada juring, yang kedelapan ada apotema. Ini semuanya sudah di SD. Tapi nanti ada sudut pusat, ada sudut keliling di akhir kita. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Titik pusat. Apa itu titik pusat? Perhatikan yang ditandai huruf O. Huruf O ya. Nah, itu merupakan titik pusat. Nah, ini nanti ingat-ingat ya, kalian harus bisa menunjukkan. Harus bisa menunjukkan unsur-unsur lingkaran dan menyebutkannya dengan tepat. Jadi perhatikan ya. Nah, itu titik pusat. Kemudian, jari-jari. Apa itu jari-jari? Oh, jari-jari itu adalah garis OA. Ya. Titik A ke titik O itu adalah jari-jari. Baik, selanjutnya diameter. Mohon yang dimatikan terlebih dahulu ya suara. Dimute dulu. Ya. Kemudian diameter. Diameter adalah C ke B. Itu adalah diameter. Nah, ingat kembali jari-jari dengan diameter. Ada hubungankah? Ternyata ada. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Ya, coba. Selain kalian menyimak unsur-unsur lingkaran yang terpisah-pisah, tapi ada kesaling hubungan antara diameter dengan jari-jari. Ada hubungan. Ya. Jari-jari adalah setengah diameter. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Nah, itu hubungannya. Selanjutnya ada busur. Masih tetap menyimak ya anak-anak? Ya, Pak. Ya. Awas nih, di bulan puasa jangan pada ngantuk nih ya. Busur. Nah, ini busur. Lihat garis kuning. AC. Loh, ya kan? AC itu adalah busur. Jadi busur itu adalah garis lengkung pada lingkaran. Ya. Yang menyatu dengan keliling lingkaran.
Jadi kalau busur, kalau keliling lingkaran busur bukan? Ya busur. Ya, keliling lingkaran ada busur terbesar. Kemudian ada tali busur. Apa itu tali busur? Kalau tali busur adalah garis lurus. Ya, garis lurus yang ditarik dari sisi dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran. CB itu diameter atau tali busur? Kedua-duanya benar. Bisa dikatakan tali busur, bisa dikatakan diameter. Nah, ini pengetahuan kalian bertambah lagi nih. Aduh, bingung Pak. Tidak usah bingung. Kita masukkan ke pengertiannya. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, diameter itu masuk pada pengertian tali busur. Jadi tali diameter adalah tali busur terpanjang. Ya, begitu. Yang selanjutnya tembereng. Nah, ini tembereng itu adalah daerah lingkaran ya, daerah lingkaran. Yang ditunjuk warna kuning. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Selanjutnya ada juring. Juring yang mana? Yang daerah lingkarannya abu-abu. Nah, ini kita nanti ingat-ingat nih untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi di awal. Cara memotongnya seperti itu, juring. Ya. Selanjutnya apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Ya, jadi OD itu adalah apotema. Selanjutnya, nah, tadi ada surprise nih, hal yang baru. Apa itu? Sudut pusat lingkaran. Kalian di SMP sudah belajar tentang sudut. Nah, sudut pusat itu apa? Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua jari-jari di titik pusat lingkaran. Itu ya. Jadi AOC itu adalah sudut lingkaran. Sudut pusat lingkaran. Selanjutnya ada sudut keliling lingkaran. Kalau tadi sudut pusat itu di tengah-tengah sudutnya. Kalau sudut keliling ada di keliling lingkaran. Contohnya di sini BCA. BCA itu adalah sudut keliling lingkaran. Selanjutnya perhatikan di samping. Nah, ini jawaban soal. Oke, itu. Coba Bapak ingin langsung mengecek pemahaman kalian. Kita dari informasi yang sudah kalian gali, dari hasil diskusi dengan kelompok, dari yang sudah Bapak sampaikan informasinya, silakan diramu, diolah oleh kalian informasinya, nanti akan dikonfirmasi di kelas. Ya, barangkali informasi Bapak juga salah, bisa jadi. Ya, ada informasi yang lebih valid. Baik, coba Bapak ingin tanya ke Mulyana, ada? Ada Pak. Oh, ya. Titik pusat itu ditunjukkan oleh huruf apa? Oh Pak. Ya, betul. Kemudian, coba Sawitri, ada? Ada, Pak. Ya, jari-jari itu ditunjukkan oleh garis yang mana? OP, OKI, dan OS, Pak. Betul sekali, sangat lengkap ya. Terima kasih. Iya. Jadi jelas ya, anak-anak memperhatikan dengan baik. Atau ada yang menyanggah, silakan. Tadi yang disebutkan oleh teman, ataukah sama informasinya bahwa OP itu adalah jari-jari? Sama, Pak. Ya. Oke, itu ya. Sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan, anak-anak? Bapak bertanya, Boleh. saya mau nanya, Boleh. itu kan ada tali busur sama busur ya Pak, bedanya apa ya Pak? Ada
ada busur, ada tali busur. Oh iya, Saya baik. kurang paham. Ya, ini kadang-kadang tertukar ya. Busur ada tali busur, sama-sama ada kata busurnya, tapi ini beda. Ya, apabila busur itu adalah yang dimaksud garis lengkung pada keliling lingkaran. Jadi S berputar ke S lagi, ini adalah garis tali busur, adalah garis lengkung busur, maaf, garis lengkung busur ya, sepanjang yang ada di keliling lingkaran. Kalau tali busur itu adalah garis lurus, ya, garis lurus. Kalau kita ingat-ingat, kita melihat pemanah ya, pemanah busur itu yang mana? Ya, yang lengkungnya. Tali busur itu yang mana? Ya, yang dudukan anak panahnya itu. Ya, ingat-ingat ke situ ya. Jadi RQ adalah tali busur. Apabila disebutkan tali busur RQ, maka inilah yang melintang. Ya. Sementara apabila dikatakan busur RQ, maka garis yang lengkungnya. Itu ya, Nia ya. Iya, Pak. Ya, sekarang sudah bisa membedakan busur dengan tali busur. Baik, ada lagi yang ditanyakan atau cukup? Boleh, silakan. Tadi katanya diameter itu 2 kali jari-jari ya Pak ya? Ya, betul. Kalau di situ tadi jari-jarinya ada O, Q, O, P, O, S. Nah, kalau Ya, jari-jari yang O, Q ditambah O, P boleh nggak disebut diameter? Kan itu 2 kali jari-jari Pak. ini Bapak tampilkan lingkarannya yang mana nih? Boleh nggak Pak? Sebentar. Ini lingkarannya ya. Ada tampil? Ada lingkaran berpusat di O, ada B, A, D, C. Ada. Ya, Sunarti ada. Lingkarannya yang mana? Iya, ini lingkarannya ya. Sudah terlihat lingkarannya? Iya Pak, kelihatan. Ya. Mana tadi menunjuk OP? OP tidak ada di sini. Coba perhatikan lagi kembali lingkarannya. Di sini ada OB, ada OA, ada OC sebagai dia jari-jari. Ya, Kalau coba. di gambar ini, misalnya dari OA, OB, O ke A kan jari-jari, O ke B kan jari-jari, Ya, berarti 2 betul. kali jari-jari, boleh nggak disebut diameter? Iya. Nah, kalau ini ya tidak bisa disebut diameter. Kenapa? Karena tadi menunjuknya OB dan OA, apakah itu diameter? Walaupun perhitungannya adalah 2 kali jari-jari, tetapi gambarnya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan pengertian diameternya. Yang mana diameter itu adalah titik yang menghubungkan keliling lingkaran ke keliling lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Ya, seperti itu. Awas jangan salah ya. Secara jumlah, ya diameter itu, secara ukuran diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Tetapi secara bentuk gambarnya bukan itu yang dimaksud. Paham ya? Bisa diterima jawabannya? Jadi Pak, kalau diameter itu harus lewat pusat ya? Ya, betul. Tepat sekali. Diameter itu harus melewati titik pusat. Apabila tidak melewati titik pusat, maka dikatakannya busur. Yo, ingat-ingat lagi. Ya. Ya Pak. Cukup ya, anak-anak? Cukup Pak. Cukup Pak. Ya, baik. Bapak, ini lagi. Kita lihat lagi ke
LKPD-nya, mana LKPD-nya? Silakan dibuka kembali LKPD-nya. Udah ya. Nah, anak-anak, selain tadi slide presentasi, Bapak juga ada media pembelajaran video, ya, audio visual. Ini di link ini kalian bisa buka. Tetapi sudah cukup dengan slide presentasi. Ini boleh nanti di luar pelajaran kalian buka ini ya. Tapi di sini nanti ada tagihannya, ingat ya. Setelah menonton video itu, apa yang kalian bisa dapatkan dari tayangan itu. Tahu sebentar, Bapak ini dulu ya. Coba tayangkan. Bentar ya. Sekarang ada videonya sudah tampil? Ada, Pak. Ya, nah linknya ini sama dengan yang di LKPD ya, dari YouTube. Kita ambil sebanyak-banyaknya informasi. Ya. Nanti bisa dikonfirmasi informasi itu apakah benar, valid, atau salah. Pelajaran mengenai tentang unsur-unsur lingkaran, tepatnya matematika kelas 8 ya. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel Made In lebih baik dan lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini adalah materi tentang unsur-unsur lingkaran. Saya sudah punya gambar lingkaran di mana ini titik tengahnya yaitu O. Ada titik A, titik B, titik C, ini dihubungkan. Nah, lingkaran itu ketika sudah seperti ini akan membentuk terdapat unsur-unsurnya. Unsur yang pertama yaitu tentang titik pusat. Titik pusat yaitu sebuah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Berada tepat di tengah lingkaran berarti titik O, yaitu titik O ya. Nah, kemudian jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran sendiri itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat hingga ke garis lengkung. Ini garis pusatnya. Ini garis lengkungnya. Yang ditarik dari titik menuju ke garis lengkung tepat. Nah, berarti ini adalah namanya jari-jari. Berarti OA dan OB ini adalah jari-jari. Kemudian yang ketiga yaitu diameter. Tentang unsur-unsur lingkaran itu sendiri. Jadi cukup video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa paham tentang penjelasan saya. Kemudian apabila video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Oke, baik anak-anak. Cukup ya, itu video pembelajaran tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran. Masih sama ya, mengulas tadi yang slide presentasi. Nah, sehingga tambah lengkap informasi yang kalian dapatkan. Baik, sekarang kita balik lagi ke LKPD. Ya, mangga dibuka lagi LKPD-nya ya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Bentuk kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Kita ambil kelompok yang tadi saja ya, anak-anak. Kemudian diskusikan persoalan di atas dengan kelompokmu. Kemudian apa yang dimaksud dengan lingkaran?
Coba tuliskan ya. Gitu. Tuliskan. Ini silakan di LKPD masing-masing kalian tuliskan. Setelah melihat penjelasan Bapak di slide presentasi. Setelah kalian melihat tayangan video. Dan setelah kalian berdiskusi dengan teman. Dengan bahan yang kalian dapatkan informasi tentang unsur-unsur lingkaran. Bisa ya anak-anak mengerjakan ini? Silakan dimulai mengerjakan ini. Titik pusat itu apa? Ya. Masih tetap anak-anak di jaringan? Masih Pak, ada. Ya. Tadi Bapak tuh menayangkan apa? Tayangan di kalian apa? LKPD ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, silakan mulai ya. Di LKPD masing-masing untuk diisi titik pusat itu apa, jari-jari lingkaran itu apa, sampai sudut keliling lingkaran itu apa. Tadi juga kalian sudah dicek pemahamannya ya. Tadi di kelas beberapa siswa sudah bisa menunjukkan gambar menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita 1-2 sudah ya. Kita masuk ke menyelesaikan masalah. Jadi kembali lagi ke permasalahan pizza tadi di awal. Ada pizza, ada tamu. Tamunya ada 5-10 orang. Gimana caranya supaya dibagi sesuai jumlah tamu yang datang dan kemungkinan tamu yang datang. Supaya adil. Adilnya itu sama rata. Ya. Baik. Sekarang kita sudah punya informasi tentang unsur-unsur lingkaran. Kita juga sudah punya tentang hubungan antar unsur-unsur lingkaran. Jari-jari dengan diameter. Nah, ada lagi yang terbaru. Ada hubungan antara sudut pusat dengan busur. Penasaran? Kita lihat. Di sini ada di LKPD kalian masing-masing ya. Bisa kalian lihat di masing-masing atau di tayangan layar kalian. Ada 3 buah lingkaran. Ada yang bersudut pusat 90 derajat. Ada yang bersudut pusat 60 derajat. Ada juga yang berpusat 30 derajat. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, ini mempunyai perbandingan yang sama atau perbandingan yang senilai. Ya, ketika sudut pusatnya 90 derajat, maka busurnya itu ada 1/4 lingkaran. Ada 1/4 keliling lingkaran. Ya. Dan sama sudut pusat juga itu adalah 1/4 dari satu putaran penuh. Tuh, lihat. 60 sudut pusatnya juga sama. Keliling lingkarannya itu menjadi 1/6. Ya. 1/6 dari keliling lingkaran. Dan ada 30 yang merupakan 1/12. Ya, berarti busurnya juga, panjang busurnya itu adalah 1/12 dari keliling lingkaran. Nah, sekarang setelah kalian connect nih, sudah ada kesaling hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Coba dihubungkan lagi ke permasalahan awal. Gimana caranya supaya mendapatkan pembagian yang adil? Kita ke bawah ya, lihat LKPD-nya ada. Nah, kembali ke permasalahan awal tentang pembagian kue pizza. Maka dari kemungkinan jumlah tamu yang hadir, pembagian kue pizza adalah sebagai berikut. Jumlah tamu 5 orang. Berarti 360 derajat, satu putaran penuh, sudut pusat, ya, dibagi 5. Ada 72 derajat. Berarti kita buat, ya, sudut pusatnya 72 derajat, dan kelilingnya itu sebanding dengan, ya, panjang busurnya sebanding dengan sudut pusat. Sudah nyambung di sini? Coba nomor 2.
jumlah tamunya 6 orang. Ya, jumlah tamu 6 orang. Berarti 360 derajat, Pak, dibagi Ya, 6. Jadi 60. 60 derajat. Iya. Pak, maaf boleh izin ke belakang ya. Saya juga Pak ke belakang. Mohon maaf, ada kendala jaringan, tiba-tiba terputus sendiri. Sekarang sudah nyambung? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah ada. Baik. Di kalian masih tampil LKPD atau enggak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Sekarang tadi LKPD-nya tampilkan lagi. Ya, masih ada waktu ya kita ya, 5 menit lagi. Nah, yang tadi kalian hitung bersama-sama ini ya. Jadi, busur lingkarannya panjangnya itu 1/6 dikali keliling lingkaran. Pak, gimana keliling lingkarannya? Ya, kalian ukur saja misalkan dengan tali. Tali diikatkan dari ujung ke ujung mengelilingi lingkaran, kemudian diukur panjang tali tersebut. Nah, itulah keliling lingkaran. Nanti tinggal dibagi 1/6. Jadi kita bisa tetapkan sudut pusatnya 60 derajat. Lalu kaki-kakinya nih, jari-jarinya menghubungkan ke jarak busur yang tadi adalah 1/6 keliling lingkaran. Oke, paham ya? Nah, ini kalian 3, 4, 5, 6 bisa dikerjakan. Ini kelompok ya, silakan. Baik, sekarang Bapak masuk ke instrumen penilaian. Anak-anak sudah tampil? Ada tes formatif? Ada, Pak. Nah, tes formatif ini bentuk penilaiannya penugasan ya. Silakan kalian nanti di luar pertemuan ini, di luar Synchronouse ini, kalian kunjungi Google Classroom ya, di kelas 8. Di situ Bapak sudah posting di forum ya, baik linknya untuk mengisi ini di Google Dokumen, nanti ada Google Dokumen Google Formulir ya, linknya sudah Bapak sematkan di situ dan jawab pertanyaan ini. Jadi ini di luar pelajaran ya, ini penugasan ini sifatnya individu, nanti Bapak akan nilai. Ini ada gambar, kemudian kalian akan ditanyakan ruas garis OA dinamakan dan seterusnya. Soalnya ada 10 plus 5 berupa konfirmasi iya atau tidak.
tentang hubungan unsur-unsur lingkaran. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Ya atau tidak pilihannya begitu. Ya, ini sudah ada di Google Classroom melalui Google Formulir ya. Nanti ini kriteria penilaiannya. 5 nanti buat Bapak ya. Sampai situ anak-anak ada yang ditanyakan. Jadi nanti ada tugas ya mengerjakan ini. Mengerjakan ini. Itu tadi. Bentar ya. Dulu. Nah, ini Google Classroom ya. Anak-anak, seperti biasa, silahkan kalian kunjungi. Ya, barangkali ada informasi tugas, informasi nilai di sini. Nah, ini Bapak sudah masukkan. Tes formatif lingkaran KB1. Ini linknya, bisa kalian buka. Ya, linknya dibuka, nanti akan tampil. Yang tampil di layar kalian, Google Formulir atau Google Classroom? Halo? Yang tampil di kalian Google Formulir atau Google Classroom? Google Classroom Pak kayaknya. Oh, Google Classroom, baik. Nah, nanti Google Formulir itu seperti ini ya, anak-anak setelah dibuka. Nah, iya Pak, ini udah Google Form Pak. Nah, ya silakan. Ini tampilannya seperti ini. Di HP bisa ya, di laptop bisa, silakan. Waktunya ya sampai pertemuan berikutnya. Kira-kira kalian sudah selesai. Tapi jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Kalau ada waktu sekarang lanjut kerjakan. Ini seperti ini ya, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Baik, anak-anak sudah lengkap ya, sudah selesai permasalahan di awal sudah bisa dijawab sampai di sini. Silakan barangkali ada yang memberikan kesan dan pesan pembelajaran kita hari ini, boleh? Siapa perwakilan kelas? Silakan. Kesan hari ini, pelajaran, dan pesan tentunya untuk pembelajaran selanjutnya. Mangga. Perwakilan kelas, boleh. Barangkali Ibu Fidel. Maaf, Fidel, mangga. Iya, Pak. Iya. Kenapa, Boleh ya. Pak? Maaf, Pak, tadi testimoni. habis dari belakang, iya. Ya, ya. Oh iya, alhamdulillah Pak, saya sudah paham tadi penjelasan dari Bapak, saya sudah memahami ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Syukur alhamdulillah kalau sudah paham dan memahami. Kita akhiri kegiatan pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Baiklah, alhamdulillah Pak Didin udah selesai, udah lega, udah vlog. Plong Bu. Ya, oke, ya luar biasa, udah bagus. Dari awal juga pembukaannya sudah menarik perhatian dari siswanya. Kalau kata saya sih apa ya, kayaknya secara keseluruhan udah bagus kok. Ya. Ya, hanya mungkin apa ya, pas di penutupnya aja kayaknya kurang greget gitu. Pas yang di kesimpulannya
nggak tahu sih, ini kata saya aja ya, kata saya kayak kesimpulannya mungkin lebih untuk kesimpulannya atau penekanannya kayak perlu lebih disimpulkan lagi, di highlight lagi, ditekankan lagi. Ya. Secara keseluruhan sih udah bagus. Ya, soal-soalnya juga sudah menantang ya, soal-soalnya yang itu sudah menantang. Ya, coba penasaran aja nanti respon siswanya seperti apa ya. Ya, ya udah saya sih, udah itu aja. Terima kasih Bu. Ya, Pak Didin, ya alhamdulillah ya, Ya, Pak Pak Didin, Didin, ya. udah selesai. Secara keseluruhan ya, waktu juga penggunaan waktu cukup tepat ya, sekitar 50 menitan ya, gitu kan. Memang tadi saya ada kekhawatiran ini endingnya kapan gitu kan gitu. Nah, mungkin kalau salah tadi secara keseluruhan sudah bagus, video juga ada, video pembelajaran dan juga LKPD gitu kan. Hanya memang kalau dilihat di sini anak didiknya ini belum begitu aktif gitu kan, belum terlalu gitu kan. Ya memang gitu kan. Kalau di kelas mah beda, kalau luring mah beda lah kelihatan. Tapi kalau daring ini memang konsentrasi kadang lelah mata juga di depan komputer begini, mungkin salah satunya tambah puasa alhamdulillah gitu ya. Nah begini, nah terus memang tadi ada satu hal mungkin ketika mengenai unsur-unsur lingkaran itu mungkin waktunya cukup banyak di situ Pak Didin, itu kalau saya lihat cukup banyak di situ gitu kan. Kalau saya melihat penyajian Pak Didin itu jelas, suaranya jelas gitu kan, lantang ibaratnya gitu kan. Nah alhamdulillah gitu kan. Hanya memang kalau saya boleh menyarankan mungkin di yang tadi unsur-unsur itu jangan terlalu lama di ininya Pak, di penjelasannya. Tapi keseluruhan bagus. Tadi seperti Bu Kartika juga yang terakhirnya memang ya mungkin sudah belajar gitu kan, ya anak-anaknya juga kurang, ibaratnya murid-muridnya kurang begitu merespon gitu kan. Jadi konsentrasi kalau di akhir memang begitu, kadang buyar anak-anak. Nah itu kan harus difokuskan kembali gitu kan. Komponen TPACK-nya sudah muncul, soal-soalnya juga cukup menantang gitu, alhamdulillah ya. Jadi memang untuk yang terakhir LKPD-nya Pak ya, memang itu permasalahan yang terakhir disajikan dan kesimpulan yang perbandingan sudut dengan itunya oleh Bapak juga ya. Kesimpulan sudut pusat 300 ya itu oleh Bapak juga gitu kan. Nah mungkin nanti kalaupun di kelas bisa oleh siswa gitu kan, kalau waktunya lebih panjang ya, karena memang waktunya juga pasti ini, tapi mungkin bisa untuk pembelajaran sesungguhnya nanti akan seperti apa, itu bisa dipikirkan lebih lanjut. Ya terima kasih Pak Didin, Bu Kartika, terima kasih. Ya terima kasih Pak Didin. Oh ya Pak Didin, saya belum bisa download itunya, perangkat LPS-nya, jadi saya juga sebenarnya belum bisa menentukan ya kesesuaian LPS yang ditulis dengan pelaksanaan. Oh iya, iya. Mungkin filenya itu terlalu besar, jadi kalau pas saya download gitu. Ya, nanti video dihilangkan. Hampir 100 MB videonya. Iya. Oke. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih ya. Yes, oke. Ya, mangga selanjutnya siapa? Disepakati aja Bu ya khawatirnya. Ya. Mangga. Tadi siapa request di WA group? Atau mau Saya, video Ibu. dia? Oh. Witri atau Bu Fidel, mangga dibicarakan.